maaf ya ini bukan ngejek. Anda membaca koran nggak dalam seminggu ini? Pasti jarang sekali ya kan? Tadi saya ditantang masalah media, sekarang saya balik. Bagaimana pendapat Mas Dedi terhadap industri media saat ini? Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kebersamaannya. Semoga apa yang jadi obrolan kita bisa menjadi bermanfaat ya, Mas Dedi. Amin. Bisa menjadi bermanfaat bagi masyarakat luas, mungkin juga bisa memberikan pencerahan dan kemudian apa yang kita sampaikan ini terutama bisa menjadi perhatian untuk bisa memberikan sebuah kebaikan bagi kita bersama. Ya. Memang program ini walaupun agak egois namanya, The Jurnalis, dari dan untuk jurnalis, tapi memang yaitu basicnya awalnya itu untuk memberikan apresiasi terhadap teman-teman yang selama ini eksis di dunia jurnalistik. Itu yang pertama. Yang kedua memang tidak terbatas kepada kawan-kawan jurnalis saja, tetapi juga narasumber yang selama ini berhubungan dengan jurnalis begitu. Betul. Tribun selain ya online, tetap eksis dengan pendapatan mungkin ratusan juta setiap bulannya. Kayaknya ngintip nih ya. Ya kan. Kemudian saya lihat juga fenomena di Tribun itu ada mulai bermain di YouTube ya. Nah, YouTube ada beberapa programnya, podcast. Ada yang tema serius, ada yang tema santai. Bahkan ada yang coba membawa agak berguyon-guyon gitu ya. Berparodi begitu. Betul. Motivasinya apa sih, Bang? Ya, kenapa justru segmen-segmen yang mungkin tanda kutip masih sangat baru sekali yang betul. berat ya. Betul. Ini kayaknya mau dikorek-korek nih rahasia dapur saya. Belajar. Mencuri ilmu. Jadi kenapa kita main YouTube? Karena akhir-akhir ini juga YouTube menjadi sebuah wadah besar ya untuk jujur aja di sana ada uang besar di sana digital. Siapa sih yang nggak kenal Andre Taulany ya kan, dengan platform apa ya namanya? Andre TV, Taulany TV. Kemudian siapa sih yang nggak tahu dengan Raffi Ahmad? Kemudian yang top lagi adalah Baim, mereka memanfaatkan itu loh. Kenapa kita tidak? Itu salah satu yang menjadi dasar besar kita, bahwa ketika ya jujur saja seperti kita awal tadi berbicara bahwa ketika industri media itu sendiri yang terutama print ya mengalami, saya selalu menyebutnya adalah bagaimana menahan laju penurunan. Ya itu kita bisa memanfaatkan peluang-peluang itu untuk ini. Ya. Podcast itu sekarang sedang tren. Ya sama sekarang kita juga lagi podcast nih. Jangan-jangan nih podcastnya Mas Dedi ini lebih banyak viewernya dibandingkan podcast saya nih. Saya khawatirnya gitu aja nih pasti nanti. Pasti kalah dengan Tribun. Ini juga menarik Mas Dedi. Memang sih tidak mudah mengelola, butuh waktu dan butuh konsistensi kita, keseriusan kita. Ya saya yakin juga bahwa saya, Mas Dedi dan mungkin teman-teman lain sedang berpikir semua hari ini bagaimana mengambil momen dan mengambil manfaat dari perkembangan digital, dari teknologi yang ada. Sebetulnya kita lebih berbicara mengenai perubahan dunia media terhadap perkembangan digital dan bagaimana memanfaatnya kan. Karena memang sekarang inilah fenomena pemanfaatan dunia digital itu yang sedang kita boleh bilang kita fokuskan ke sana ya kan. Itu sih. Sedang coba create ke sana semua. Betul. Bang ya. Energi source-nya hampir semua industri media rata-rata sekarang sudah mengembangkan ke arah digital. Saya yakin juga begini Mas Dedi. Saya yakin Mas Dedi juga saat ini sedang mengembangkan jujur aja, mengembangkan podcast ini juga banyak belajar sama seperti kita ketika pasti, Pak. Ya, apalagi tahu sendiri YouTube ini kan ketat sekali. Aturannya luar biasa. Dari tidak sini sembarang. kita belajar bahwa ternyata tidak mudah, tapi bagaimana caranya kita tetap harus mendapat peluang itu ya. Persis. Saya tadi jadi bahwa kenapa harus ada podcast, kenapa harus ada masuk ke platform YouTube, karena tadi bahwa
kita tetap mencoba mencari peluang-peluang di sana. Jadi Medan kan sekarang ini sedang menghadapi Sumatera Utara ya. ya. Secara umum peta politik pemilihan kepala daerah kan begitu. Tribun sendiri menghadapi kondisi politik seperti sekarang itu seperti apa, Bang? Ya ini pertanyaan yang berat ini. Iya, ini serius. Ini serius ini. Ya tidak dipungkiri bahwa apa ya namanya industri media ya pasti akan ada terkait dengan masalah pilkada. Kita bilang kalau dulu kan pemilu ya, sekarang istilahnya namanya pilkada atau pemilihan kepala daerah, pasti ada sangkut pautnya. Bedanya tadi sekarang itu Mas Didi ya, bahwa kita tahu pasca pandemi ini membuat perubahan sistem pada pilkada, diantaranya kampanye yang tidak boleh masif lagi, kemudian aturan-aturan regulasi yang membuat memperketat sekali lah aturan kampanye. Ya memang secara kampanye di media massa saya lihat sampai saat ini masih ada dan tapi Tribun tetap kembali menjunjung adalah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu maupun aturan regulasi dari KPU. Memang diakui dulu ada semacam anekdot ya kita bilang ya, ketika pesta demokrasi di sanalah pesta juga ya kan, tapi sekarang tidak seperti itu, bahwa ada regulasi ketat, ada ini, dan juga mungkin kondisi pandemi ini membuat kita semua kan harus lebih fokus, mungkin pengalihan ini sehingga boleh dibilang tanda kutip lah ya, pestanya itu sedikit kurang lah. Semaraknya itu kurang jadinya tapi ya. Tetap kuncinya bahwa media pada pilkada kemarin juga kalau nggak salah Dewan Pers juga sudah mengeluarkan semacam fatwa lah ya, bahwa media juga harus bisa tetap menjaga netralitasnya pada pilkada. Itu kemarin disebarluaskan langsung oleh Dewan Pers. Iya. Nah, pilkada Medan menurut Abang menarik nggak sih ini? Nah ini yang saya bingung nih, karena saya datang waktu itu belum ada pilkada dan baru kali ini ada pilkada ini. Benar. Kalau ditanya menariknya, saya hanya melihat akan sangat menarik. Kenapa? Karena Medan adalah kota nomor 3 terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, dan barulah Medan. Sebagai kota besar tentu perputaran politik, kancah politiknya pasti juga akan sangat menarik biasanya. Apalagi yang kita tahu muncul nama-nama besar di Medan ya kan. Sekali lagi saya tidak akan menyebut di sini. Nggak perlu. Karena ini khusus podcast saya dengan Mas. Iya. Ini akan menjadi sebuah fenomena menarik. Cuma sekali lagi mohon maaf karena saya sebelumnya waktu hadir belum ada pilkada. Seperti apa? Saya apakah nanti situasinya ini jujur aja, karena sebetulnya pilkada tahun ini sangat berbeda Mas Edi. Sekali lagi saya penekanannya berbeda. Kenapa? Karena ada situasi pandemi COVID yang membuat kita tidak ada lagi keramaian, misalnya menggelar jor-joran musik, panggung yang mendatangkan artis, kampanye terbuka lah. Yang kadang-kadang justru ya kita tahu lah kalau kampanye terbuka kan dari sisi keamanan masa banyak ya, kita mungkin bisa jadi. Nah ini kan boleh dibilang tidak ada. Memang kelihatannya kayak adem-adem aja sih. Padahal dari beberapa pemberitaan paslon udah pada turun kok. Keliling-keliling. Turun, cuma kok adem ayam ya. Kita kan masih melihat pada pola lama kalau yang namanya kampanye ada artis, ada berkumpul di lapangan, ada masif orang yang sampai ribuan. Tapi kan kali ini tidak. Nah saya nggak tahu apakah ini kemudian menjadikan bahwa pilkada ini adem ayam atau tidak. Tapi saya melihat pergolakannya cukup ini, karena masing-masing dari pemberitaan yang kita ada bahwa masing-masing paslon itu juga sudah melakukan gerilya. Kalau kita bilang gerilya tidak, karena ini masih kampanye sudah melakukan kampanye yang caranya berbeda. Oke, strategi yang berbeda. Satu sisi menarik kenapa ya, bahwa paslon ditantang untuk kampanye yang tidak biasa gitu loh Mas Edi. Lebih kreatif, betul. Dulu boleh Anda mengumpulkan 10.000, 100.000 orang, oke, silakan. Sekarang ingat, mampu nggak Anda mengumpulkan 50 orang? Kan aturannya kan 50 ya kan? 50 maksimal. Orang terbatas. Betul. Efektif nggak kan gitu kan? Iya.
Dia ibarat gini ya kan. Mas Edi, sekarang kamu nyetir, tapi nggak pakai sekarang kamu biasa nyetir pakai manual. Nah, saya nggak mau tahu besok kamu pakai matic. Nah, kan? Iya kan? Iya benar. Walaupun sama-sama nyetir, tapi kan beda. Benar. Ini nggak tahu. Jadi kalau Mas Edi tanya tentang menarik tidak menarik, menariknya menurut saya adalah sebuah konsep perubahan yang ini pasti akan menarik. Ini jadi catatan sejarah memang, akan menjadi catatan sejarah. Satu hal lagi Bang, ada banyak kekhawatiran pilkada di tengah pandemi itu bisa menyebabkan klaster baru, begitu ya, peningkatan jumlah orang-orang penderita yang terdampak. Bahkan di beberapa media sosial kemarin saya melihat ada justru yang buat petisi kan begitu, tolak pilkada saat pandemi kan gitu. Kalau dari sudut pandang Abang sendiri, kajian medianya itu seperti apa sih Bang? Ya itu sebaiknya. Kalau saya sih masih melihat pada apa yang disampaikan di dengungan oleh pemerintah bahwa pilkada ini tetap jalan. Artinya pemerintah juga pasti sudah menyiapkan langkah-langkah ya. Saya juga tidak tahu yang masih dibaca itu apakah ini betul atau tidak, saya juga tidak tahu ya Mas Edi. Tapi dari obrolan saya bersama Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, kemudian saya ngobrol dengan beberapa Ketua KPU Pemprov daerah, pelaksanaan pilkada kali ini memang luar biasa sehingga terjadi penyedotan anggaran besar. Contoh, ketika dulu disampaikan bahwa ketika satu TPS itu misalnya untuk 150, untuk menghindari ini mereka akhirnya memecah lagi. Artinya memang satu sisi akhirnya mengurangi anggaran, KPU dan pelaksanaan harus memaksimalkan anggaran, tapi ini targetnya adalah untuk mencegah penyebaran. Termasuk juga para petugasnya juga sudah disiapkan APD, nantinya para masyarakat yang datang juga harus melalui tes suhu tubuh, kemudian protokol kesehatan, menggunakan masker dan segala macam. Ini sesuatu yang berbeda. Kalau menurut saya, ya saya personal mungkin saya yakin bahwa pemerintah menyampaikan kenapa pilkada ya saya yakin jalan karena mereka juga sudah memperhitungkan ini, Kecuali kalau memang pemerintah memperhitungkan, dulu kan ada wacana mundur ya atau segala macam. Sebenarnya kita juga sudah mundur juga ini kan. Nah, saya yakin pasti pemerintah juga sudah mengambil sebuah langkah-langkah atau analisa yang supaya pelaksanaan pilkada ini tepatnya kapan. Nggak mungkin ini tidak serta-merta tunda, tidak serta-merta maju. Saya yakin juga tidak. Ada kajian dan analisisnya. Betul. Makanya kita sih berharap ya kepada masyarakat lah, mungkin di sini bisa menghimbau jika pelaksanaan pilkada tetap berlangsung, ya itu tadi tetap protokol kesehatan. Menjaga protokol kesehatan. Saya juga setuju seperti Mas Edi sampaikan, Mas Edi, bahwa ini sebuah pembelajaran politik untuk kita semua, ya kan? Ini adalah momen kita semua untuk memilih kesempatan kita untuk memilih pemimpin sesuai dengan keinginan kita. Dan pemimpin apa kan tentu masyarakat sudah melihat dari visi misi apa yang disampaikan. Itulah media mungkin menyampaikan ya, masyarakat yang memilih menerima ya silakan gitu loh. Nah, di sini betul kata Mas Edi, saya juga menghimbau mari kita laksanakan pilkada ini dengan baik, dengan lancar, dan sampaikanlah hak suara Anda ke TPS. Mari kita dukung perubahan dengan datang beramai-ramai ke TPS. Sayang sekali loh Mas Edi ya kan. Nah, satu lagi termasuk juga kalau ada hoax gitu loh. Ini sudahlah, yuk marilah kita apa namanya, hindarilah hoax ya. Fitnah apalagi ya kan, percaya apalagi ya kalau namanya lagi kampanye, itu masih kita paham deh ya kan. Mari kita jaga kondisi ini sebenarnya bukan untuk masyarakatnya Bang, tapi untuk masing-masing pasangan calon. Betul. Timnya semua lah, untuk semua ya kan, untuk semua. Tapi saya yakin lah masing-masing pasangan calon itu pasti akan menghindari yang informasi-informasi hoax begitu ya. Kalau negatif campaign itu mungkin oke lah, itu strategi politik masing-masing, itu cara meningkatkan elektoralnya mereka. Tapi jangan sampai black campaign gitu-gitu. Setuju. Kalau itu saya setuju sekali. Sampai black campaign, fitnah, adu domba, apalagi begitu.
satu hal Mas Dedi, mungkin Ya. saya ingin bertanya Mas Dedi. Ya, kan? Ya kita tadi kita sudah banyak ngobrol, kita Siap. sudah banyak ini ya. Kira-kira Mas Dedi sendiri, saya yakin Mas Dedi membuat podcast ini juga membuat obrolan ini pasti juga ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Menurut Mas Dedi, saya hanya ingin mengambil satu titik saja sih. Apa yang ingin Anda sampaikan? Apa yang ada dalam benak Anda antara pilkada dan COVID? Kalau saya sih jujur secara pribadi khawatir, sangat khawatir. Kekhawatiran ini mungkin apa ya? Membuat kita cemas ya. Pilpres kemarin bang, nggak ada COVID bang. Jumlah penyelenggara yang mati itu banyak bang. Iya, karena tekanan. Ya. Nggak tahu kita tekanan atau apalah ribuan kan. Nah ini Pandemi mungkin ya? Pandemi. Mungkin nanti katanya akan dipotong ya. Oke, nggak apa-apa nih. Ini saya bercerita yang tidak dipotong nih. Pertanyaannya nih, Mas Dedi, balik saya ditanya ini. apa pendapat Anda tentang industri media saat ini terutama di Kota Medan? Tadi saya ditantang masalah media, sekarang saya balik. Bagaimana pendapat Mas Dedi terhadap industri media saat ini? Tentu saya akan membalikkan pertanyaan ini. Saya akan menganggap dia adalah sebagai pengguna, apa namanya, user ya, masyarakatnya. Tadi dia menulis saya, menanya saya sebagai pengelola media. Sekarang saya tanya kepada masyarakatnya, melihatnya seperti apa? Ayo, ini menarik ini nih. Kalau kita sendiri dari kacamata pembaca, pemirsa atau penonton, umum ya, jangan hanya Tribun Medan saja ya. Umum, secara umum sih, secara umum. Media di Medan itu sudah punya ininya sendiri bang, pasarnya sendiri. Oke. Kita bicara cetak misalnya kan. Si A kesini, si B kesini, gitu ya. Si A, sini. Nah yang itu sampai hari ini itu masih ada, kan gitu. Makanya saya bilang Tribun itu masuk menjadi penerobos, itu saya angkat tangan. Karena dukungan mungkin di awal-awal ya, nggak akan ada yang mampu media dengan finansial sendiri itu bisa bertahan langgeng panjang di atas 5 tahun bang. Oke. Nah, ya, jadi ini jelas nih. Ini karena orang sini. Kalau saya belum 5 tahun. Jadi karena itu tadi saya kan pernah juga di posisi abang, pernah di media sendiri dengan finansial yang pada saat itu dianggap orang cukup kuat kan begitu kan. Tapi ternyata nggak juga gitu. Nggak sampai 5 tahun umurnya, akhirnya dengan banyak gejolak dan segala macam tumbang kan begitu. Beda dengan Tribun gitu. Atau media yang disupport oleh korporasi besar kan begitu kan. Nah, justru sekarang tantangannya di digital ini bang. Di digital. Jadi memang sekali lagi bukan uang segalanya memang, tapi memang lebih kepada konten, lebih kepada kreativitas, dan Tribun berhasil juga di situ. Dan terima kasih. Nah, melihat ini, Anda sebagai pengguna ya, Mas Dedi ya, Anda sebagai pengguna, Anda pasti juga akan saya sadar. Saya pasti kalau misalnya maaf ya ini bukan ngejek. Anda membaca koran nggak dalam seminggu ini? Pasti jarang sekali ya kan? Enggak. Jarang sekali. Sudah lama sekali. Nah, artinya apa? Bahwa Anda mendapatkan informasi dari digital. Nah, dalam dunia digital ini kan dunia yang serba tidak terbatas nih Mas Dedi. Betul. Iya kan? Menurut Mas Dedi, berbahaya nggak? Karena jujur aja, apalagi kayak sekarang anak-anak sekolah juga harus belajar lewat daring. Kita juga tidak mengawasi dalam dunia digital nih. Gambar-gambar yang tidak senonoh kadang lewat tanpa sengaja. Gitu. Nah, ini gimana Mas Dedi nyikapin ini? Saya balik nih supaya para rekan-rekannya, supaya kadang-kadang bisa kita dapat kritikan juga kayak apa ini seperti dalam dunia digital di mata para pengguna ini. Saya karena memang sudah dulunya juga di online ya, basicnya di media online. Mungkin lebih teredukasi bang. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat.
Kalau kita kan modelnya gini, dapat informasi comot sana comot sini kan harus berimbang, Bang. Ya, Itu yang kemudian kita sampaikan ke publik kan. Oke. Nah mungkin informasi-informasi yang begitulah yang mungkin harus kita sampaikan. Jadi sebagai masyarakat umum berharap bahwa kita juga memberikannya juga yang baik yang, juga ya. Iya, yang apa ya? Yang sudah terverifikasi iya, dan yang tepat lah ya. Iya. Enggak lagi eranya kayak brutalisme lah ya kan, main sebar-sebarkan saja ya. Wah, enggak lagi eranya misalnya mengandalkan kecepatan. Kalau dulu pernah kebijakan saya buat berita cepat oke, tapi tahan konfirmasinya. Harus terkonfirmasi dulu gitu. Jadi pernah dulu pengalaman share dulu nggak ada konfirmasi. Nah itu yang kita khawatirkan, hoax dan segala macam kan begitu. Itu sih. Ini menarik loh, obrolannya makin seru. Ini dari yang diwawancarai sekarang mau wawancarai. Kebalik kawan-kawan, kebalik. Teman-teman. Tapi by the way asik ngobrol sama Mas Dedi. Diajak keliling-keliling kota sambil ngobrol. Ini sesuatu, beliau punya pemikiran yang dahsyat, meski kita tahu beberapa sudah melakukan ya Mas Edi ya. Udah banyak melakukan, tapi ini menarik. Kalau mungkin kalau saya bilang salah satu anak muda yang mencoba terus berbenah, gak enak juga. Soalnya tadi kami berdua bilang bahwa kita tidak lagi muda ya kan. Tapi saya tetap akan menyebut anak muda yang tetap ini Bang Dayan juga masih muda loh. Terus berbenah menyikapi era-era ini, terus mengambil langkah, memanfaatkan situasi. Saya salut bahwa cara inilah yang seharusnya memang kita lakukan. Jangan pernah menyerah. Jelaskan ada BBM dulu. Iya. BBM ini lebih terbatas. Sangat privat. Hati-hati loh. Kalau ada yang masih megang BB sampai sekarang, cek ini privat nih loh. Paten itu berarti tuh, konsisten dia berarti tuh. Nah, luar biasa nih podcast. Walaupun tadi sebelum berangkat ke sini saya bocorin ya. Beliau keteteran loh. Bukan GoPro-nya, tapi diam aja ya. Jangan tahu yang lain. Nanti nggak ada yang monas. Bingung dia tadi. Kayaknya bagi Anda yang pintar GoPro bisa ngelamar jadi asistennya ya. Gawat apa ini. Buka dapur aja. Ajam kita. Aduh.